Tahun dengan sio kuda api sudah mulai dijalani. Hati-hati, apalagi jika karakternya bertentangan dengan sifat-sifat kuda api. Mereka yang beruntung biasanya adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan peluang. Apalagi peluang di tengah himpitan krisis ekonomi akan sangat berarti bagi kelangsungan hidup. Kepada semua yang masih memiliki pekerjaan tetap, bersyukurlah karena lowongan pekerjaan akan bertambah susah. Jangan sia-siakan pekerjaan yang sudah dimiliki dengan melakukan hal-hal yang mengandung risiko tinggi. Tapi benarkah di tahun ini masih akan banyak banjir bandang dan tanah longsor? Mungkinkah ada sinyal tentang datangnya tragedi yang menimpa selebriti? Lalu, apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari bencana alam yang mengerikan? Hati-hati karena tahun kuda api tidak menjanjikan kenyamanan hidup. Karakternya yang keras, serba ingin cepat dan panas, membuat tahun ini banyak diisi oleh kegagalan demi kegagalan. Sementara itu, tatanan ekonomi nasional juga belum membaik sehingga memberikan dampak kesulitan ekonomi yang semakin buruk. Tapi, benarkah masih akan ada banjir dan tanah longsor dengan korban jiwa yang tidak sedikit? Lalu, apa yang bisa dilakukan agar selamat dari gempuran semua bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Berbahaya. Tahun 2026 yang sudah berganti sio menjadi sio kuda api bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Banjir bandang dan tanah longsor akan tetap datang walaupun unsur sionya adalah api. Roy Kiyoshi yang memiliki kemampuan indigo mendapatkan penglihatan bahwa tahun ini bencana dengan unsur air masih mendominasi. Roy juga melihat air akan datang dengan kekuatan yang mengerikan. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih sudah menjadi hal yang biasa. Karena nanti akan ada banjir dengan ketinggian yang lebih mengerikan. Jadi tahun 2026 itu masih belum lepas dengan bencana yang berupa dari banjir, longsor, kemudian juga adanya semacam gelombang air yang sangat tinggi banget, tapi bukan tsunami, bukan megatrust. Jadi mungkin di beberapa desa airnya sangat menumpah ke jalanan dan mungkin setengah meter, 1 meter tuh ada. Kemudian di pelosok itu masih kecil. Tetap ada banjir yang gede, 1 meter, kemudian 1,5 meter. Itu tetap masih kejadian. Bukannya kuda api akan ada bencana api juga enggak, lebih banyak air. Ya tapi bukan tsunami sih. Suasana berbahaya tidak bisa ditutupi. Tahun ini banyak sekali kegentingan yang pantas dicemaskan. Bencana alam yang datang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Banjir dan tanah longsor menjadi primadona bencana karena kejadiannya bisa sangat mendadak di semua tempat di Indonesia. Semua itu menjadi semakin menakutkan karena karakter tahun dengan sio kuda api memang berbahaya. Karakter kuda api di tahun ini cenderung ambisius, serakah, panas, ada kabar baik juga mungkin. Karakternya kita bisa bekerja keras juga, berbuat baik juga untuk tahun 2026. Kita justru harus menjaga alam semesta. Kita harus baik menjaga alam semesta dengan baik. Kita tidak buang sampah sembarangan, kemudian juga menghormati alam seperti itu. Jadi ya beberapa adat seperti adat di Bali kita kan menghargai alam semesta banget kan, dan beberapa tempat lainnya juga harus menjaga banget. Jadi supaya alam nggak murka nanti. Tidak hanya karakternya yang keras dan panas, tahun kuda api juga belum memberikan kabar baik tentang perkembangan ekonomi. Roy Kiyoshi justru melihat perekonomian nasional masih tertekan oleh banyak faktor.
Secara umum perekonomian Indonesia masih berjuang dari keterpurukannya. Itu yang membuat Roy tidak berhenti mengingatkan untuk berhati-hati. Karena saat ini semakin banyak orang yang akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Belum gitu stabil, masih panas juga, naik turun. Tapi ya tetap kita punya kerjaan, kita jaga aja baik-baik. Jadi menjaga situasi aman aja. Jadi kalau memang kita udah punya pekerjaan tetap, ya jaga aja. Jangan sampai kehilangan kerjaan. Yang fatal lagi. Tahun 2026 sepertinya akan menjadi tahun yang harus diwaspadai bagi dunia selebriti. Karena Roy Kiyoshi mendapatkan sinyal buruk tentang terjadinya kematian yang mengejutkan. Dalam teropong batin Roy, ada seorang artis yang terkena penyakit gawat hingga tidak mampu lagi untuk bertahan. Iya, dia itu artis-artis banyak yang kita dibikin kaget dengan penyakit. Kayak masih muda-muda seperti artis orang pria, penyanyi, beliau terkena cancer itu bisa bahaya. Kemudian juga ada seorang artis ciri-cirinya seorang pria, seperti bisa dikatakan sultan, itu juga mendadak sakit. Dalam penglihatan Roy Kiyoshi, tahun ini akan banyak terjadi peristiwa yang mengguncang. Tidak sedikit publik figur yang datang dengan berita yang menggemparkan. Salah satunya adalah perceraian pasangan artis yang selama ini dikenal harmonis. Jadi itu yang guncangan besar yang akan dihadapi oleh semua publik figure. Seperti itu sih. Dan tahun 2026 perceraian masih tetap banyak banget. Tiba-tiba cerai gitu, padahal kawinnya baik-baik, nikahnya baik. Tahun Kuda Api menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Karena inilah tahun yang mewajibkan kita untuk introspeksi. Tapi, benarkah para pengguna sosial media akan bertambah brutal di tahun ini? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Tidak hanya fenomena kawin cerai, bukan pula jerat narkoba yang selalu ada setiap saat. Yang paling tragis dari penglihatan batin Roy Kiyoshi adalah akan ada artis yang meninggal karena bunuh diri. Kasus ini akan menyita perhatian publik karena sosoknya yang memang populer. Kemudian, cara kematiannya yang tak biasa membuat semua orang bertanya-tanya. Kemudian juga ada orang yang mungkin artis luar negeri juga Korea banyak makin muslim lagi bunuh diri, meninggal secara tragis. Di Indonesia juga seperti itu. Ada orang yang putus asa kemudian dibully, kemudian bunuh diri. Itu masih kejadian. Tragedi tidak hanya terjadi di panggung para selebriti. Di tahun ini, semua orang seolah terjebak dalam permainan liar di sosial media. Para pengguna internet semakin brutal dalam bersosial media untuk kepentingan-kepentingan sesaat tanpa memikirkan dampaknya. Di sosial media, praktik kotor adu domba dilakukan nyaris setiap hari. Karakter dari manusia itu sendiri sebenarnya sangat-sangat brutal, apalagi orang bercuap-cuap di sosial media itu sangat-sangat brutal sekali. Jadi menyebabkan orang lain jadi down dan bisa memecahkan satu suku atau satu komunitas atau satu oknum itu dengan sosial media. Sekali klik dengan ketikan jari-jarinya di tahun 2026, netizen itu bisa mengacaukan segalanya. Itu yang menurut aku sih tahun 2026. PHK ya, pecah belah ya dengan manusia lainnya, seperti itu. Lantas, apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi tahun yang penuh dengan tantangan? Benarkah hanya doa-doa paling tulus kepada Tuhan yang bisa meringankan beban penderitaan kita? Sesaat lagi Was Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was. Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Menghadapi tahun kuda api yang masih penuh dengan bencana dan segala kabar buruk, tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa, memohon ampunan, serta berharap keselamatan. Sebagai seorang indigo, Roy Kiyoshi mendapatkan banyak gambaran buruk. Ia berpesan agar memperbanyak doa-doa sehingga terhindar dari mara bahaya.
menurut aku berharap orang-orang harus berdoa untuk alam semesta juga, seperti itu sih. Karena kita nggak tahu tahun 2026 ini benar-benar sangat menyeramkan buat saya sebenarnya. Saya yang tahu duluan prediksi ini pun takut juga sebenarnya, semoga nggak kejadian. Karena saya juga bingung ngebantunya gimana selain daripada membantu menyiarkan berita ini ke teman-teman yang nonton. Jadi ya seperti itu. Berbuat baik sepertinya menjadi kunci untuk mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Sebab perbuatan baik akan selalu mendapatkan karma yang baik. Roy Kiyoshi mengingatkan agar kita tidak pernah berhenti berbuat baik, termasuk kepada alam semesta, tempat tinggal kita yang telah memberi kita penghidupan. Kemurkaan alam hanya akan membawa kehancuran, karena dalam sekejap semua milik kita bisa lenyap di sapu bencana. Kita harus menjaga alam dengan baik sebenarnya, maksudnya gitu. Ketika alam baik-baik saja, kita harus merawat alam dengan baik. Jadi kayak beberapa daerah seperti yang menjaga alam kan seperti Bali, menjaga keseimbangan alam. Ya kan, beberapa titik lainnya juga menjaga banget keseimbangan alam dengan tidak buang, tidak semena-mena sama alam. Alam semesta kalau murka itu langsung ludes, ketutup dengan air semua yang sangat tinggi ke daratan dan kita akan tenggelam beberapa waktu. Bencana di tahun kuda api masih berapi-api. Tidak ada pilihan selain berhati-hati dan selalu berbuat baik agar mendapatkan karma terbaik. Tapi yang paling mungkin menyelamatkan kita dari segala bencana adalah doa-doa, serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari semua bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.